punya bos, keep it stronger, don't stop. Ini really punya bos, get it body power up. Ini really punya bos. Guys, jumpa lagi kita. Di mana, Ti? Podcast Keringat Dia Project. Keringat Dia Project. Gak ada rame-rame nih. Ini ada jempol misterius tadi. Biar lebih rame lagi ada jempol-jempol di bawah. Iya. Lebih rame lagi di subscribe lagi. Ya, bener-bener. Berapa by the way subscriber kita nih? 1 juta plus 1. Oh, kirain 1 juta 10. 1 juta plus 1, plus satunya itu. Nah, plus satunya itu kayaknya kita akan memberikan gift spesial ya untuk 1 juta 1 subscriber itu. Apa sih? Secangkir kopi ginseng. Bikinan Mas Langgeng. Waduh, Master Langgeng saya abadi ya itu pun nanti bisa ya kapan-kapan kita ajak ke sini. Kapan-kapan? Bisa. Pasti. Oke, kan tadi kita udah membahas nih tentang apa sih sebenarnya Keringat Dia Project itu, ya kan? Dan gini, karena kita akan bergerak di dunia maya olahraga. Meta. Udah berubah. Meta. Oh, udah berubah jadi meta. Gimana tuh ceritanya? Aku malah nggak tahu, teman-teman. Nggak tahu. Meta sekarang. Oke, meta sekarang meta. Oke, dunia meta olahraga. Jadi nggak seru kayaknya kalau kita sendiri sebagai host bukanlah seorang penggiat olahraga ya. Apa sih kita ini bahas-bahas olahraga tapi kita sendiri nggak tahu kan, nggak mungkin ya kan. Jadi gimana? Kalau dari saya sendiri ya, saya dari dulu penggiat olahraga. Paling suka segala sesuatu yang berkaitan tentang yang basah-basah itu paling suka. Wah, paling suka ini adalah hal yang sangat-sangat nggak relate di kepala aku guys. Soalnya seumur hidup aku kenal Ti, hidupnya tuh cuma nge-rap aja gitu. Aku nggak tahu apakah kau itu penggiat olahraga apa sih kamu? Ya karena kalau sebagai rapper itu kan pasti di atas panggung, aksi panggungnya harus kan butuh tenaga sama support otot yang lebih biar makin semangat, makin Iya kan? Kayaknya di panggung seru ya. Nah, iya kan, makanya untuk mencapai titik maksimal di atas panggung biar show off-nya tuh memang menyala lah istilahnya sampai basah tuh. Kita butuh olahraga yang lebih. Makanya dari situ udah berjalan setahun hampir 2 tahun ini. Saya menikmati dunia perjiman. Oh, nge-gym. Kamu kalau nge-gym biasanya di mana? Oh, langsung aja ke Jakarta KM12. Ada RSC di sana. Baiklah. Sport Center. Oke. Di gym itulah di mana biasanya engkau melakukan endurance yang lebih ya untuk stamina. Dan gini, kan kau adalah rapper papan atas nih, yang malang melintang di dunia asli, bukan dunia meta lagi. Di dunia asli. Itu kan nggak setiap hari engkau pasti nge-rap. Tapi engkau adalah seorang rapper gitu kan. Apakah kau melakukan olahraga ini tuh sebelum kau nge-rap atau setiap hari kau berolahraga secara rutin gitu? Apa ya? Olahraga tuh bagi saya kayak sesuatu yang paling saya butuhkan di dalam hidup saya. Terlepas dari panggung sama yang lain. Ibarat kata orang bangun rumah lah. Nah, rumah udah jadi nih. Nah, sekarang tinggal kita tata pelan-pelan isi apa aja, propertinya mau apa aja, desainnya mau kayak gimana. Nah, begitu juga dengan kita. Tubuh kita ini kan kayak bangunan. Iya kan? So you design yourself to do an exercise. Iya, di Jakal KM12 itu tadi ya. Jakal KM12. Oke. Khususnya di RSC. Teman-teman ya, tolong. Kalau misalnya mau nge-gym biar ketemu sama Uncle T artis kita ini. langsung datang ke sini ke RSC Sport Center ya. Ini Rili punya bos. Dan Rili itu ada apa aja ya di sana tuh? Kayaknya nggak cuma nge-gym kan? Selain nge-gym, terus ada tempat buat senam. Zumba. Aerobik. Gokil sih. Terus ada kelas bantingan kancingan. Ada kelas banting sama kancing. Terus ada kelas ini juga renang. Ada kolam renangnya paling gokil sih kolam renangnya asli. Berarti kamu selain nge-gym berenang juga? Berenang. Rutin ya, berarti olahraga itu kamu lakukan rutin. Karena itu penting. Ternyata olahraga itu sepenting itu ya. Yep. Sepenting itu. Siapapun itu
kayaknya udah wajib berolahraga kalau sekarang. Kok nggak tanya aku? Kalau gitu? seandainya dari Mbak sendiri, baru mau tak tanya. Kalau seandainya dari Mbak sendiri gimana nih? Jadi sebenarnya saya adalah penggiat olahraga judo dari saya kecil. Woi, Iya. petarung nih, ini petarung nih, ini petarung. Dulu waktu kecil judo guys. Jadi judo itu kan bantingan ya. Jadi memang kita butuh kalori dan endurance yang lebih gitu. Woi, tapi kalau dibanting berarti energi kalori habis dong. Enggak juga. Kan ada kebiasaan kita dalam latihan itu seperti apa gitu loh. Nah, tahap-tahap untuk latihannya itu sampai ke bantingan, kancingan itu pemanasannya kayak gimana sih? Wah itu lumayan berat guys. Tapi sebenarnya kita karena kita melakukan itu kan hampir rutin ya. Jadi itu ya nggak berasa gitu. Latihannya sama. Kalori yang terbakar sama seperti kalau kita lagi nge-gym. Pengalaman pertama dibanting juga gimana sebenarnya? Jadi gini ya, karena dulu adalah olahraga bela diri satu-satunya di daerah saya itu adalah judo. Jadi ya kayak kita udah melihat tetangga-tetangga kita, siapapun di sana. Bahkan aku kan dari bapak, bapak sama pak adekku itu kan judo. Mereka judo udah lama, pak adekku malah pelatih. Jadi aku udah melihat itu tuh udah biasa. So sebelum aku mengenal bantingan pada saat itu udah kayak terbiasa aja gitu. Udah di dalam kepala itu dibanting tuh nggak sakit sih kayaknya. Udah terbiasa dalam artian jangan-jangan dulu bapak pernah pukul pakai banting lagi. Iya. Bapak pakai jurus juga. Bapak itu ketika marah banting anak. Berbahaya sekali. Itulah zaman di mana Iya. ya kita menjadi manusia ya. tapi ngerti gak sih maksudnya itu kan malah yang bikin kita strong Betul. enough gitu. Betul. Ya dan ternyata olahraga bantingan itu maksudnya kalau di bidangku ya itu nggak hanya judo tapi ada juga kuras yang mana aku juga mendalami itu. Nah, kalau kuras itu sendiri. Gini, judo itu kan kita punya sekitar 48 sekian teknik. Dan itu terdiri dari bantingan dan kuncian. Kuncian yang hampir mirip lah sama jujitsu gitu kan. Nah, itu tekniknya campuran. Sedangkan untuk kuras itu ada 56 teknik sendiri, teman-teman. 56. Ada Bos. 56 teknik yang mana itu buatku lebih interest lah. Secara spesifik. Jurus-jurus atau bantingan-bantingan teknik-teknik yang paling sering dipakai di dalam pertandingan itu apa aja? Yang paling sering dipakai di dalam pertandingan karena ini hujan gimana kalau kita lanjut nanti? Oke. Cut. Cut dulu. Apa coba apa? Aku tadi pakai membisu aja, siapa Ya, tahu sudah. penonton bisa tahu bahwa apakah yang aku ucapkan ini. Sudah berkeringat ke Anda? Kembali lagi dengan Balik kita lagi. di Keringat dia. Yoi. BTW, kita tuh tadi dari awal belum menyebutkan nama loh. Siapa sih dua orang makhluk astral yang ada di dunia meta ini? Loh, kok nama tidak tulis di bawah sini nih? Ada, Nama ada, tidak ada. tulis. Enggak ada ya? Mana? Enggak ada. Oh, tidak ada. Enggak ada. Sini editornya ya. Kayaknya kurang apa sih? Kurang apa? Kurang ajar kayaknya. Nama kau siapa? Nama saya itu aslinya itu Travis. Itu aja. Fix. Tunggu. Namanya kebule-bulean ya guys. Tapi lihatlah wajahnya. Lihat dulu dah. Oke, ini adalah Mas Travis ya. Mas Bekas kapal Travis terdampar sih. Sama Arawinda. Waduh, You can waduh. call me Rara aja. Rara. Call me Rara gitu ya. Call me. Call me. Ada nomornya kan nih? Gak ada. Oh. Itu gak boleh. Langsung aja ke Instagramnya Mbak Rara ya. Asik. Nama Instagramnya apa? @gode.live. Wah, Oke, kita lanjut lagi pembahasan yang Baiklah. tadi. Instagram kau belum disebut. Oh, Instagram saya tidak bisa disebut. Oke. Cukup. Sudah. Baiklah teman-teman. Kita kembali lagi di pembahasan kita yang tadi. Pembahasan kita yang tadi itu kan menyangkut kuras ya. Ya, kuras. Kuras itu kancingan apa bantingan ya? Bantingan. Wah, Hanya bantingan. Bantingan aja. Itu aja. Iya. Masa Jadi- cuma banting gak kancing? Iya, Gak seru serius. dong. Loh, justru di situ kurang ajar kau ya. Harus Dia- cungkil banting lah, Dia bilang kancing. cabur saya tidak seru teman-teman. Masa cuma banting aja habis harus banting. Aduh. Iya, kayak dia mau dibanting aja. Jadi, Oh iya, teman-teman bagi teman-teman yang mungkin penasaran, Mbak. Siapa namanya tadi lupa. Rara. Rara atau ini Rara apa tadi? Arawinda. Oke. Oh, Mau Ara aja, ditambah Arawinda Guritno. Ara aja sih. Waduh. Olahraganya malas sih.
Dengar-dengar kabar angin nih. Ada kabar angin. Angin tiba-tiba datang sepoi-sepoi kasih pesan. Kasih pesan. Canggih ya. Rekam jejaknya Mbak Rara ini sebagai seorang wasit kuras ya kalau nggak salah. Iya, wasit kuras. Sampai di tingkat apa nih, dusun RT RW internasional. Wush, paling jauh di mana tuh? Star One. Hah? Star One? Ya, kalau di dalam kuras itu klasifikasi internasional tuh ada starnya. Jadi aku baru menempuh Star One. Paling tinggi Star 3, Star 3. Wih, starting. Star 3. Star 3 itu udah sampai ke puncak paling atas atau dunia dia, wasit dunia. Jadi kalau kayak saya nih baru boleh ngewasiti sekitar Asia Pasifik, Oseania. Wih, pernah wasit di negara mana nih? Jadi gini, pada saat itu Kuras kan baru masuk ke Indonesia itu 2016 sebenarnya. Dan 2017 kita udah mulai dinamis ikut. Tahun 2018 sebelum Asian Games aku ngewasitin dulu pertama kali. Disitulah diajak untuk ujian perwasitan. Woi, ada ujiannya juga ya wasit? Ada cuy, ada. Ujian lisan, bantingan, kancingan? Lisan, tulisan, bantingan. Itu harus ada, kita harus menguasai. Karena gini, kalau untuk di Kuras itu sebelum kita menjadi wasit, kita harus pernah menjadi atlet dan kita harus pernah menjadi pelatih. Jadi 56 teknik ini kita nggak boleh salah dan kita harus bisa membanting 56 dan dibanting 56 itu tadi. Gitu. Karena poin tertinggi kita capai ketika antara teknik itu benar atau jatuhan punggung sempurna di atas gilam. Istilahnya matrasnya gilam ya teman-teman. Ada jatuhan sempurna sama yang nggak sempurna? Iya ada. Jadi kalau sempurna itu punggung semua jatuh di matras. Terus kalau yang nggak sempurna separuh jatuh, itu 2 kali separuh jatuh, itu udah jatuhan yang sempurna, jadi langsung juara istilahnya. Kalau di judo ipong, kalau di Kuras namanya halol. Kalau seandainya jatuh hati di Kuras tuh gimana? Gila. Itu sempurna atau enggak? Iya kan? Nah, iya kan? Pernah nggak ya kira-kira teman-teman yang mengalami cinlam? Cinlam di setiap cabornya gitu. Nah, sebelum teman-teman jawab nih, kalau dari Mbak sendiri gimana? Apanya? Jatuh hati sama olahraganya atau jatuh hati sama apalah adalah gitulah. Pertama teman-teman tentu kita jatuh hati dengan olahraganya dong. Karena dari awal ada di situ. Itu prinsip. Karena ketika kita nggak jatuh hati sama apa yang kita kerjakan ya hambar ya kita melakukan itu ya penuh keterpaksaan. Segala sesuatu yang kita kerjakan harus kita cintai dulu. Iya harus kita cintai dulu. Kayak quotes TikTok. Kayak kamu kan nge-rap, cinta nggak sama nge-rap? Cinta dong. Dapat apa dari rap? Dapat cinta, chemistry, kasih sayang dari. Luar biasa, teman-teman. Kalau dari Kuras gimana? Masa, ini cuman dia aja loh, orang banting, dia makin cinta orang banting. Doyan dibanting kayaknya nih. Jadi sampai akhirnya ke tahap itu. Tadi ya itu ditawari untuk ke wasit internasional karena pada saat itu di Indonesia Kuras belum ada untuk persiapan Asian Games. Tapi akhirnya berangkat untuk ujian perwasitan itu 2019 di Nepal. Wow. Nepal bos, ya. Nepal tepuk tangan, Nepal nih. Bos. Misterius datang lagi. Nepal nih bos. Ya, dan di Indonesia ini ada dari 2018 sampai sekarang itu terhitung ada 3 orang wasit internasional dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta. Setelah itu menyusul dari Provinsi Lampung dan Jawa Timur. Jadi kita total ada 5 orang wasit internasional. Woi, 5 orang dari sekian juta masyarakat Indonesia adanya. Iya, 5. Ada 5. Nah untuk jatuhnya sendiri dibanding ini, kalau dibanding karena cinta itu gimana? Iya kan sampai jatuh hati dan lain-lain kan dari cinta pekerjaan kan udah nih, cinta hobi, cinta olahraga kan udah nih. Nah sekarang kalau untuk cinta dari Mbak Raranya sendiri di dalam olahraga ini seperti apa? Rekam jejak percintaan boleh dong. Gini guys, jadi dari sejak tahun 94 aku menggeluti perjudoan itu sampai sekarang 2023 sebagian besar kisah cinta saya ada di bantingan tersebut. Emang doyan banting sih, doyan dibanting. Jadi kelihatan. Saya nggak kapok. Berarti udah tahan banting ya? Udah tahan banget. Tapi tetap aja kalau misalnya jatuh lagi sakit.
Harus dicoba lagi dong. Jatuh bangun aku kayak judul lagu itu kan. Kalau Jatuh menurut bangun kalian aku. apakah aku harus mencoba lagi guys, lagi dan lagi capek loh. Bang kau. Ternyata capek juga ya dibanting. Capek. Kalau dibantingnya enggak, Seru. tapi seru banget. Jadi jatuhan itu memang apa ya? Ibaratnya itu adalah sesuatu yang memang saya lakukan dari kecil sampai sekarang itu digeluti. Kalau misalnya tidak sedang membahas itu ya pasti akan melatih. Wah, Oke guys. Untuk cukup untuk season kali ini ya. Cukup. Mungkin nanti kita akan bahas lagi selanjutnya dengan Iya. bintang-bintang tamu yang gokil. Oh iya, Siapa nih? Siapa? ada nanti akan datang sendiri. Oh, yang tadi kita oke. bahas untuk membuatkan kopi untuk 1 juta satu. Penasaran kan? Penasaran tuh. Penasaran? Dia juga atlet kuras loh. Dia atlet kuras juga. Iya. Kita langsung panggil saja ya. Kita langsung panggil saja dia, yaitu siapa nih? Mas Langge. Bersama Sehat ya. Waktu dan tempat dipersilakan. Duduk. Benarkan dulu duduk. Apa Dari mana? kabar? Alhamdulillah baik. Dari mana? Dari mana? Iya, dari mana? Ada loh orang ditanya dari mana? Ketawa dulu. Seru. Iya kan? Kan wajib. Mana orang dari mana? Dari rumah, dari pasar? Enggak, ini ketawa dulu. Wih. Murah senyum sepertinya bintang tamu kita satu ini ya. Dengar-dengar dia juga atlet. Tanya aja orangnya. Gimana? Awalnya saya coba-coba. Nah, terus? Iya, terus di situ kan mulai ketagihan Oh, ketagihan. Awalnya saya Kan coba-coba. di situ kan untuk cara bantingan kayak gimana itu kan biar tahu juga tuh cara banting lawan kita. Berarti Jadi- kamu ini selalu siap dibanting ya? Kayaknya. Iya. Banting siap nggak siap harus siap. Lele. Kau dengar kan? Siap nggak siap harus siap dibanting gitu. Jadi jadi gini kan Mas Langgeng itu di sini nanti dia akan membersamai kita teman-teman Selalu sebagai menemani. Always. Ya, always. Di setiap sesinya kita akan selalu melibatkan dia untuk apa Ti? Adalah itu masih jadi misteri, masih jadi. Nanti lihat saja apa perannya Master luar ini, biasa, Mas. Master atlet ini, petarung ini akan kita gali lagi, akan kita kuras habis keringatnya dia. Ih, kita perus keringatnya dia di sini. Oke, teman-teman. Oke. Oke, kembali lagi di Bentar. Aku baru ambil rokok. ini Jin dari botol. mana lagi orang udah opening. Lu. Enggak, aku ngambil rokok dari jin botol di sebelah. Ya. Om Jin. Om Jin, terima kasih. Acara udah mulai masih mondar-mandir. Nggak apa-apa. Iya. Karena ini asupan, guys. Kembali lagi bersama kami di sini Keringat Dia. Nah, Kalau sekarang sebutnya gini dong, keringat dia. Keringat dia. Keringat dia. Lu udah berkeringat belum? Ya dia. Lu udah berkeringat belum? Tadi udah. Biar gak keringetan kita kasih dulu dong. Nih. Dari tadi kok. Emang dari tadi? Aduh. Mana gelas kosong? Iya. Iya ya, kosong ya kita ya. Udah tak siapin untuk minum Ya, ini. baiknya. Baik lagi untuk tamu saya yang nyiapin. Wah. Itu saya sediakan. Guys, Kayak gitu. ini dia. Ini Yang keren. penting ada logonya di sini. Oh, Oh, oke. ada. Oh, siap. Om Jin Ada. siap. Siap. Oke. Om Jin selalu siap. Om Jin Supaya rokok itu ready. luar biasa emang. Si Om Jin itu. Terbaik memang. Kita biarkan dia sumet dulu. Ada sumet. Sumet, bakar. Santai, relax. Gantian saya nyari korek susah. Jadi teman-teman, Kembali. kamu mau tanya apa nggak sama dia? Oh iya, tadi lupa satu. Dia ini kan salah satu atlet juga. Iya. Atlet spesial dari RSC. Ya, betul sekali. Spesial atlet. Siapa yang latih Anda? Oke. Betul. Ya betul nanti. Aduh. Betul. Ada amnesia-amnesianya. Ada unek-unek tentang pelatih nggak? Ngomong aja, ngomong. Los. Enggak usah sih.
Nggak usah terlalu Tapi dibanting. Gak usah terlalu diumbar katanya. Tapi dibanting. Iya, berarti pelatihnya bermasalah. Kayak gitu dia bilang gak usah terlalu diumbar. Oh berarti ada Iya. bayar. Oh ada tahu unek-uneknya. sendiri kan dia kan juga wasit internasional. Berarti rangkap jabatan ya? Iya. Wasit, pelatih. Iya. Selama berlatih, kira-kira apa yang kamu rasakan, dampak apa yang paling senang dan dampak apa yang memang kamu kayak udah nggak mau latihan tapi gini? Ada nggak pernah terbesit di hari-hari Anda selama latihan nggak? Kita nikmatin aja sih itu. Berarti seru ya, dibanting seru. Ya? Seru emang seru. Pelatih terbaik, ini pelatih Terima terbaiknya. kasih. Salaman dong. Oh iya. Makasih. Salam sama Iya. Yeay. Ya ampun, ada yang cintaan. Terima kasih. Gini ya, Mas Lanung ini adalah salah satu orang yang sebenarnya latihan itu awalnya dia coba-coba, memang dipersiapkan. Nah waktu itu di suatu daerah dia itu ada sebuah event besar berjudul Jogja Gelut. Nah, oleh seorang gym botol di RSC ini adalah seorang pemilik gym ini yang ada sangat-sangat astral orangnya. Big Terus, boss. nah, Ini Big Boss big boss, itu, kita sebut aja big iya, boss. dia sangat-sangat memotivasi dan mengencourage Mas Lanung ini untuk berlatih gitu, untuk Thanks berlatih. buat big boss teman-teman. Jempol tangan. Jadi ada satu event besar yang bernama Jogja Gelut. Wow. Nah, Jogja Gelut iya. pertama itu kan sudah. Iya. Yang kedua akan dipersiapkan, tapi overtime setelah berjalannya waktu ternyata Mas Langgeng ini sangat-sangat tertarik dengan bantingan. Aku kalau bantingan berani. Akhirnya ada persiapan panjang untuk itu. Nextnya ada satu event besar menjelang PON nanti Juli. Dia sedang dipersiapkan untuk itu dan akan mengikuti program latihan baru di Juli nanti. Tapi sebelum itu kita harus tanya-tanya dulu nih, Iyalah, kejuaraan apa yang sudah dia pernah ikuti? Itu Itu dia. Apa-apa? Kejuaraan apa saja nih? Juaraan untuk belum terlalu ini sih. Iya, Tapi tapi kan apa? kemarin juga di sini ya di RSC ini kan juga ngadain kayak mini sirkuit seperti itu. Oh iya. Kemarin ada. Seru ya mini sirkuit itu. Selain mini Itu juga sirkuit banyak. mana lagi? Ya. Selain di mini sirkuit mana lagi? Kemarin juga ada kayak grappling itu di Malioboro Mall. Iya. Wow. Ya, Tapi ya nggak ada juara, malah bonyok kemarin. sini Cidan sampai bonyok kemarin. Iya dia bilang Mbak bonyok Mbak. Aku bilang nggak, mau nggak tega kan, tapi ya itulah kau. Semua Tapi emang seru sih situ. Ya seru. seru ya. Seru. Jatuh cinta ya. Iya. Welelelelelele, jatuh cinta. Dia lagi. Makin dibanting makin seru ya. Makin dibanting makin seru dan Makin berkeringat tuh makin seru. Iya. Terus proses persiapan ke depannya apa? Kan katanya Anda nih mau dibawa ke olahraga, cabang olahraga atau pertandingan yang lebih gede lagi. Kira-kira persiapannya apa? Kalau persiapan masih mungkin apa ya? Apa makan tidur bangun aja? Lebih Atau apa nih? disiplin sih. Maksudnya lebih sering untuk latihan nih mungkin di situ. Terus untuk di sini kan ada gym juga untuk penunjang kebutuhan, maksudnya buat strength sama endurance nih. luar biasa. Dia ngomong strength-nya mana bro? Strength sama endurance luar biasa. Iya. Berarti di RSC ini komplit ya? Komplit. Ya. Ada gym, ada Gym renang, ada, kolam renang juga ada. lari juga. Lari. Yang penting jangan lari dari kenyataan. Nah itu. Baru mau ngomong. Larian. Itu koe kayaknya. Iya sih. Pelampiasan pelarian. Boleh. Aku Banget mau lari lari dari dulu. pelarian. Kemana Ti? Dari kenyataan. Berat bos. Nah, untuk jadwal-jadwal persiapan sendiri disiapkan apa enggak? Kayak sebulan latihan berapa kali, seminggu latihan berapa kali? Itu masih belum sih, maksudnya belum ke schedule toh. Nanti saya juga tanya dulu Nah ke ini CC sama saya. pelatihnya Ada, nih. ada. Iya, pelatihnya Ada. nih. Jadi Harus disiapkan. untuk minggu depan itu udah ada persiapannya. Sehari sebelum itu karena kan sepertinya di kelas dia itu ada beberapa orang di DIY ini. Jadi akan diadakan seleksi sebelum berangkat. Oh. Sepertinya begitu. Tapi nggak tahu nanti itu kan urusan dengan
pengurus daerah kan. Kalau untuk gitu. persiapannya dia sendiri, Itu tidak harus- ada jadwal schedule buat ke sana nggak? Ada. Sebulan Itu latihan sudah berapa dipersiapkan. Jadi sehari itu paling nggak latihan 2 sampai 3 kali. Tapi yang paling penting kan latihan fisik dulu. Iya. Strength and conditioning, terus habis itu baru teknik malamnya. Berarti lo harus banyak dibanting. Biar terbiasa dibanting sama membanting. Iya, tapi memang begitu Ti. Jadi kalau untuk atlet bantingan itu, judo atau kuras, sebelum dia bisa membanting dengan baik, dia harus bisa jatuh atau Iya, dibanting dibantingan. dulu. Karena kalau dia tidak merasakan pain-nya itu nggak bisa Sama aja mengikuti. bohong. Iya, Sama aja bohong. Harus berani sakit, harus berani keringat, Iya. harus berani basah bos. Harus. Ini harus. keringat, menyangkut keringat dia ini. Menyangkut keringat dia. Keringat dia ini yang akan kita ulik. Selain dia adalah salah satu tim dari keringat dia, dia juga adalah seorang atlet. Wih. Luar biasa. Terakhir nih. Ada pembantu prakarya. Siapa itu? Ada identified object Ada kayaknya. spanduk-spanduk. Iya. Ada terus. Siapa dong? Mas Lagu harus sekarang ya. Para Jangan pakai fans. tinggal lagi di kandang aja kalau boleh. Kalian lihat aja dulu nanti di TV ya atau di YouTube kita. Oke. Geng, Ya. kamu tidur tiap malam jam berapa sih? Kayak remas banget loh, asli. Enggak, jam 1 sih. Terus bangunnya? Bangun jam setengah 8, jam 8. Oh, Kadang kan. jam 9. Oh iya kan memang petarung kan harus Iya. kayak gitu kan. 8 jam tidur. Iya, lebih baik jam 8. Kalau seandainya persiapan buat mau ke itu pertandingan itu, kalau dari Mbak sendiri gimana? Waktu istirahatnya cukup nggak segitu? Dari jam 1 malam sampai dengan jam 7? Iya. Sebenarnya kalau untuk atlet itu baiknya dia istirahat mulai jam 10 malam. Bangun jam 5 pagi. Karena itu saat-saat fresh, saat-saat udara bersih, disitulah latihan agak diberatkan. Oh, nah dengar tuh. Iya, iya. Kalau untuk jam latihan, jam dibantingnya itu sendiri? Jam dibantingnya sore antara jam 3 atau setelah maghrib. Nah, gini kalau dulu saya waktu ada pemusatan latihan itu sore itu latihan untuk kecepatan atau speed. Malamnya dipertandingkan dengan teman-temannya sendiri. Oh, sparring. Sparring, sparring. sparring itu penting loh. Sparring itu penting. Berarti harus sering-sering sparring. Iya. Kita bisa, Bu. Oh bisa. Nanti kalau dibanting, Iya. ya tinggal lari. Iya. Ambil batu di situ. Iya kan? Jadi gini loh guys, Private Singing adalah seseorang yang Parah. sangat ya ketika diajak latihan. Ki ayo latihan, ih saya lebih baik kalau ada parang dan batu. Saya pakai itu. Remuk bos asli. Dengar bantingan Untuk apa gue temenan dengan tapi itu saya? seru. Tapi itu seru. Serius. Iya serius. Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Kau kan hostnya Paling juga seru. waktu itu. Jadi dia Paling seru. nge-host untuk acara. Jadi next RSC ini kan akan sering mengadakan sirkuit ya. Iya. Sirkuit itu untuk memberikan jam terbang pada atlet-atlet terutama di cabang olahraga ini, bantingan, kuncian, MMA dan Berarti kayak mini sirkuit itu persiapan buat mental, terus persiapan buat pengalaman. ya tambah-tambah. pengalaman. Itu Karena penting. atletnya lumayan banyak loh yang ikut. Wah, sih. Kita banyak. Berarti Dan dari respondennya banyak, lumayan. iya, dari banyak daerah waktu itu. Ada dari Kudus, ada Wih. dari Blitar, Jawa Timur, ya. ada dari Jakarta, Dede. ada dari Kalimantan, sampai ke sini waktu itu. Berarti semua itu sahabat-sahabat keringat ya? Iya, kalau sahabat-sahabat keringat dan nantinya akan kita undang bersama dengan keringat dia. harus masuk di keringat dia. Harus. Kita harus kasih duduk di kursi yang berkeringat ini, oke? Kursi ini. Untuk kedepannya jangan lupa teman-teman tetap Tendes itu subscribe dan tekan lonceng notifikasi Yap. biar selalu ada info-info terupdate dari keringat Dia. selalu kalian bisa saksikan. Dia. Oke. Silakan di komen. Komen Bebas. ya. Bebas. Oke. Jadi ada hal yang sepertinya memang harus disampaikan oleh dia ini dalam rangka apa Ti? Tetap berkeringat lah. Iya. Mau dalam tetap rangka apa lagi? berkeringat. Iya. Sudah. Apa Sudah sih siap? Keringat dia. tips tips dan triknya? Kalau tips dan trik, Nah, tips and dan trik trik. nah, dari kita masing-masing ya. Kalau dari saya dulu ya, Nah. Mas ya. Kalau dari saya dulu jangan lupa berolahraga.
Tetap jaga kesehatan, kebugaran, semangat berlatih sampai keringat. Tetap jaga keringat Anda karena keringat itu buang racun, bos. Oke? Keringat Kalau ini- dari saya adalah khusus untuk atlet ya, atlet dimanapun Anda berada tetaplah berlatih untuk mencapai target tertentu yang disampaikan sebenarnya bukan dari daerah tapi untuk diri kalian sendiri gitu. Karena apa? Juara itu bonus. Juara itu bonus. Yang penting proses untuk ke sana, proses untuk menuju sebagai seorang juara itu bagaimana? Gitu. Itu sangat-sangat highlight ya, itu sangat-sangat highlight untuk karena itu bagus untuk self branding kita sendiri gitu loh. Ya. Terus kalau dari kamu sendiri bagaimana? Aku tips and trick nanti aja saya sampaikan nanti. Coba lihat itu tuh. Iya, Yang- itu ada. Kayak gitu atau gimana sih? Kayaknya kowe deh. Iya lari ini. Malah tangan. Ini angkat. Loh. Kau lanjut sendiri. Lanjut sendiri. Closing dulu. Piye? Closing. Ya udah pada nggak ada ini. Iya. Di closing aja. Iya. Oke, tetap di sini masih di keringat dia. Oh iya, saya tambahin lagi untuk tips and triknya. Selama kamu jadi atlet, jangan lupa untuk tetap berolahraga, latihan yang apa istilahnya? Yang keras. Nah, latihan yang keras dan juga patuh ke orang tua.